Oke, assalamualaikum Mas Bro ya. Kembali lagi tadi di Fajar Daily. Kali ini kita lagi di gudang dan kita akan bahas tentang toko bangunan, Mas Bro. Jadi bagi Mas Bro yang pengen usaha toko bangunan ya, semoga video ini bermanfaat gitu Mas Bro ya. Oke, kita akan bahas macam-macam toko bangunan. Oke, apa aja yang Mas Bro akan pilih dan kita bahas satu-satu. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini Mas Bro dan share. Oke, yang pertama adalah toko bangunan. Toko bangunan biasa gitu. Jadi nggak ada yang kedua atau secondary-nya nggak ada. Jadi toko bangunan khusus bangunan doang. Jadi Mas Bro bisa ya beli cat, ada cat, besi segala macamnya, pokoknya kebutuhan yang ada di bangunan. Terus yang kedua itu adalah toko kita ini itu toko bangunan dan ada dannya Mas Bro. Jadi ada namanya produk secondary atau toko yang kedua contohnya, tapi jadi gabung jadi satu. Jadi, toko kita ini yang sekarang kita buka itu adalah toko bangunan dan alat listrik. Seperti itu Mas Bro. Jadi toko bangunannya lengkap, terus alat listriknya lengkap juga. Jadi, biasanya kalau toko bangunan doang yang kita sebutin yang pertama, itu misalnya dia jual seperti ini, stop kontak seperti ini, biasanya kalau toko bangunan tok, itu dia nggak ada pilihan, cuman itu doang. Misalnya merek yang terkenal, Broko doang, Broko tok gitu. Jadi kalau beli apa namanya, sak lah, colokan yang tempel tembok. Kalau di toko bangunan biasa cuma ada satu, ini doang adanya. Tapi kalau di toko bangunan dan alat listrik, jadi alat listrik itu toko yang kedua yang digabungkan jadi satu. Itu biasanya kayak gini ya, punya banyak pilihan. Kita punya pilihannya itu 4 ya. Jadi yang murah, sedang sampai yang paling mahal kita punya. Jadi alat listriknya itu lengkap lumayan. Toko bangunan dan alat listrik. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah toko bangunan dan kayu Kalimantan. Jadi di sini ada ya, di seberang sana. Itu toko bangunan. Dan satu lagi toko itu jual kayu-kayu ya, reng, usuk, balok segala macam ya. Terus ada kusen, terus daun pintu ya, seperti itu. Jadi bisa pesen pintu juga di situ. Jadi kalau kita lihat tuh toko bangunannya sama toko kayunya itu gede, toko kayunya. Karena memang dia itu kayu kan gede ya, banyak apa namanya, panjang-panjang gitu. Jadi butuh space yang gede banget. Dan gimana kalau menurut Mas Bro buka seperti itu? Kalau misalnya toko bangunan dan kayu Kalimantan itu Mas Bro bisa beli satu rumah di satu tempat ya. Jadi dari pintu segala macam, pokoknya Mas Bro bisa buat satu rumah cuman beli di satu tempat tuh biasa kalau di toko bangunan dan kayu Kalimantan. Beda dengan toko bangunan dan alat listrik. Kalau toko bangunan dan alat listrik itu Mas Bro harus beli kusen di tempat lain gitu. Jadi istilahnya itu belum apa namanya ya, belum bisa selesai satu rumah gitu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah toko besi dan bangunan. Wah, mesti harus Mas Bro bingung nih. Apa sih bedanya toko bangunan dan toko besi dan bangunan? Kalau toko besi dan bangunan ya, biasanya toko bangunan dan besi sih harusnya. Karena besinya biasanya secondary. Tapi kalau toko besi dan bangunan itu biasanya besinya lengkap. Misalnya itu biasanya kalau toko besi dan bangunan itu dia itu konsumennya banyak yang pengrajin atau tukang buat kanopi ya, tukang buat pagar, tukang buat ya, tukang-tukang buat seperti itulah, balkon segala macam ya. Jadi dia jual stainless, jual besi galvanis, besi galvalum, jadi macam-macam. Ada STR besi bulat ya, kecil sampai gede, kotak kecil sampai kotak gede gitu ya, seperti itu. Jadi toko besi dan bangunan itu dia itu fokusnya sebenarnya di besi sih, dan dia itu ngelayanin buat pada pengrajin biasanya seperti itu ya. Di sini juga ada soalnya, kita tahu. Dan omsetnya itu yang paling gede dan modalnya yang paling gede juga, Mas Bro. Karena toko besi dan bangunan itu modal untuk kulak besinya itu gila-gilaan, Mas Bro. Dan keluarnya bisa miliaran. Kalau Mas Bro ada yang bilang, "Wah, buka toko bangunan itu modalnya miliaran banyak." Wah, berarti dia itu mindset di dia itu toko besi dan bangunan gitu. Emang itu gede banget modalnya ya. Gila-gilaan gitu maksudnya. Tapi ya omsetnya gila-gilaan, untungnya juga gila-gilaan gitu. Tapi kalau Mas Bro buka toko bangunan doang itu bisa dengan modal ya sekitar 80-100 juta sih bisa, Mas Bro. Kalau toko bangunan alat listrik kayak kita ini ya tambah dikit lah buat alat listriknya. Jadi sebenarnya toko bangunan alat listrik itu jenis toko bangunan dengan modal yang paling kecil kan gitu. Oke, yang selanjutnya ya ada lagi Mas Bro ya. Oke, yang selanjutnya adalah
toko material plus kaca. Toko biasanya namanya itu di sini ada itu toko bangunan dan kaca, seperti itu Mas Bro. Toko bangunan dan kaca. Jadi biasanya kalau toko bangunan yang biasa ya, biasa itu jual kacanya kaca-kaca standar, ya, kaca-kaca standar yang ukuran-ukuran biasa lah, yang biasa dipakai di sini. Tapi kalau ada embel-embel toko kaca, nah itu berarti pilihannya banyak, ketebalannya macam-macam, terus ukurannya macam-macam, jenisnya macam-macam ya. Kalau menurut kita toko bangunan dan kaca ini adalah toko yang paling ribet Mas Bro. Karena ngurusin kaca itu ribet banget. Kita aja ngurusin kaca yang sedikit itu aja ribet. Ngirimnya tuh susah ya. Kalau kaca itu beda ya dengan ngirim besi atau ngirim semen misalnya tinggal brek. Kalau kaca itu harus hati-hati ya. Pakai tempat khusus ya, kayak semacam kayu dibikin seperti rumah gini terus kacanya ditempel seperti ini. Ribet banget. Biasanya kalau di sini ada sih toko kaca, tapi di kota sini cuma satu-satunya di sana. Karena kalau kaca itu lakunya lama, itu ngeribetin banget. Jadi kalau misalnya Mas Bro bikin toko besi dan kaca, toko bangunan dan kaca, kalau di satu kota itu udah ada, mending yang lain deh. Karena ribet banget kalau menurut kita. Tapi ya Mas Bro kalau misalnya seneng ya is okay, monggo. Dan modalnya masih di bawah sih daripada toko besi dan bangunan kan gitu. Mungkin itu ya, kalau toko bangunan yang kita tahu itu jenis-jenisnya seperti itu. Yang pertama toko bangunan biasa, terus toko bangunan alat listrik, terus yang ketiga toko bangunan dan kayu Kalimantan. Ada kusen segala macam di sini. Terus ada lagi toko bangunan dan besi ya, toko bangunan dan besi. Terus ada yang terakhir itu toko bangunan dan kaca gitu. Jadi macam-macamnya seperti itu. Jadi kalau Mas Bro mau pilih yang mana kan itu. Nah, kalau mau pilih yang mana, itu Mas Bro sesuaiin dengan lokasi. Biasanya kalau Mas Bro mikir kompetitor ya, misalnya mau buka awal nih, mau merintis toko bangunan. Oh, di sana ada kompetitor. Mas Bro lihat dulu tuh di sana. Dia itu fokus di apa? Toko bangunan dan apanya gitu. Misalnya di sana toko bangunan dan kayu Kalimantan. Dilihat tuh, alat listriknya kok sedikit. Nah, Mas Bro bikin toko bangunan dan alat listrik. Jadi Mas Bro itu fokusin di alat listrik tuh, ditonjolin gitu alat listriknya. Wah, jadi biar walaupun kompetitornya jaraknya dekat, tapi si konsumen itu akan ngerasa beda. Wah, di sana itu alat listriknya lebih lengkap kan gitu. Walaupun kita nggak jual kayu kan gitu. Jadi tetap dapat konsumen. Kalau misalnya Mas Bro ada kompetitor seperti itu, saran kita jangan nyamain. Misalnya, di sana udah ada toko besi dan bangunan. Besinya lengkap banget. Jadi orang-orang di daerah sini, pengrajin kanopi atau pengrajin besi, itu pulangnya di sana. Saran kita sih Mas Bro, kalau modalnya dipikirnya lebih rendah dari dia, misalnya dia modal miliaran. Wah, gue cuma punya 300 juta. Ya jangan bikin seperti itu. Nanti kalau misalnya Mas Bro disamain, bikin toko besi dan bangunan juga, itu namanya perang harga. Mas Bro tetap kalah karena modalnya lebih kecil. Jadi saran kita yang lain. Karena kita ini juga baru dan pas kita buka di sini udah ada kompetitor. Tapi kita bukannya beda. Kalau yang di seberang sana itu toko besi dan bangunan. Yang di sini toko bangunan doang. Tapi dia ada batako gitu ya. Ada batako segala macam. Kita nggak ada karena tempatnya sempit. Jadi kita tonjolin di alat listriknya Mas Bro. Jadi tetap beda dan kita tetap dapat pasar. Itu sih saran kita sih. Kalau misalnya mau buka toko bangunan, jadi nggak asal buka. Kita harus riset dulu ya, Jadi mau pilih yang mana tergantung passion yang pertama. Terus yang kedua tergantung lokasi dan kondisi kan gitu. Mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini Mas Bro, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.